Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Hai sahabat muslim, para nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Namun perjuangan hidup para nabi terdahulu kini sudah menjadi sejarah yang wajib kita pelajari dan maknai. Salah satu cara untuk mempelajari sejarah dan perjuangan hidup para nabi tentu melalui peninggalannya di dunia ini. Berikut ini ada 10 temuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian dukung channel Story Islami dengan mengklik subscribe, like, and share. Karena dukungan dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus membuat video-video bermanfaat. Baju gamis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang diutus Allah tentu merupakan manusia paling mulia di muka bumi ini. Setiap umat Islam yang beriman tentu mengimpikan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, meskipun hanya lewat mimpi. Bahkan, setiap umat Muslim yang pergi menunaikan ibadah haji tentu menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Rasulullah. Rasulullah dalam Al-Quran selalu dikisahkan hidup sederhana dan berbagai sifat mulia lainnya. Hal ini benar-benar sesuai dengan temuan baju gamis yang diyakini sebagai milik baginda Rasulullah. Baju gamis yang diyakini digunakan Rasulullah sehari-hari tersebut bukanlah baju gamis mewah dan modis. Telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada sebuah malam yang tenang, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Muhammad kecil kemudian dikenal oleh bangsa Arab sebagai sosok yang jujur, pekerja keras, dan dapat dipercaya. Allah kemudian mengangkatnya menjadi Rasul pada usia 25 tahun. Selain temuan baju gamis milik Rasulullah tadi, masih banyak temuan lain yang diyakini merupakan peninggalan beliau. Salah satunya adalah cetakan telapak kanan kaki Nabi Muhammad SAW yang disimpan di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Telapak kaki kanan tersebut tercetak saat peristiwa yang bersejarah, yakni Miraj. Selain itu, ada juga cetakan telapak kaki kiri Rasulullah yang tersimpan di Masjidil Aqsa. Kunci-kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan sebuah tempat yang menjadi penyimpanan barang-barang bersejarah peninggalan para nabi. Istana Topkapi sendiri terletak di kota Istanbul, Turki. Terdapat banyak sekali barang peninggalan para nabi. Salah satunya adalah kunci-kunci Ka'bah terdahulu. Kunci-kunci Ka'bah tersebut disimpan dalam sebuah kanung kain berwarna hijau dengan bordiran benang berwarna emas. Sejak zaman Nabi Muhammad, kunci-kunci Ka'bah tersebut diamankan oleh kaum Bani Saibah hingga saat ini. Namun, bentuk kunci Ka'bah saat ini tentu sudah berubah dari yang terdahulu dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Replika kunci Ka'bah yang berbahan baku emas murni disimpan oleh kerajaan Arab Saudi. Istana Nabi Daud alaihissalam. Kisah tersebut juga tertuang dalam kitab umat Islam, Kristen, dan Yahudi, di mana Nabi Daud alaihissalam gagah berhasil mengalahkan Goliat atau Raja Jalut. Arkeolog asal Hebrew University, Yerusalem, Israel mengklaim telah menemukan 2 bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Arkeolog itu juga menyatakan bahwa istana tersebut merupakan istana milik Raja Daud, atau kita kenal sebagai Nabi Daud. Penemuan tersebut ternyata tidak mudah. Butuh waktu 1 tahun bagi sang arkeolog untuk menggali situs istana raja tadi. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam kisah di Al-Quran, Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membelah Laut Merah hanya dengan sebuah tongkat kayu. Peristiwa tersebut terjadi
Kala Nabi Musa bersama ratusan ribu umatnya berusaha menghindari dari kejaran tentara Fir'aun. Dengan terbelahnya Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam bersama ratusan ribu umatnya berhasil menyeberang dan menyelamatkan diri. Sementara itu, Fir'aun bersama bala tentaranya tetap berusaha mengejar dengan menembus jalan di lautan tersebut. Namun, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lautan terbelah tersebut kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Tongkat kayu bersejarah milik Nabi Musa alaihissalam tersebut ternyata berhasil ditemukan. Temuan tongkat ini tentu tidak hanya mengejutkan umat Islam, namun juga mengejutkan umat Nasrani dan Yahudi. Kapal Nabi Nuh alaihissalam. Berdasarkan sejarah Islam, Nabi Nuh merupakan Rasul ketiga yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam silsilahnya, Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Dalam kisahnya, Nabi Nuh meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi azab bagi kaumnya yang tidak mau beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan hujan lebat dan akhirnya terjadi banjir bandang yang hebat. Beruntung Nabi Nuh selamat karena sebelumnya Allah telah memerintahkannya untuk membangun sebuah kapal besar untuk mengangkut beliau dan umatnya. Belakangan ini ada temuan yang diyakini merupakan kapal peninggalan Nabi Nuh alaihissalam. Sisa-sisa kapal Nabi Nuh ditemukan di ketinggian 13.000 kaki di sebuah gunung di Turki. Tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam tentu banyak memberi kita hikmah dan pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Selain temuan tongkat kayu bersejarahnya, ada lagi yang diyakini merupakan peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Tabut perjanjian ini merupakan peninggalan Nabi Musa alaihissalam saat diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke langit ke-7. Setelah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam membawa tabut yang berisi 10 perintah Allah tersebut kepada seluruh umatnya. Tabut perjanjian ini ditemukan oleh seorang arkeolog bernama Ron Wyatt. Bangkai roda kereta tempur Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dalam kisahnya membawa sekitar 600.000 orang pengikutnya kala menghindari kejaran Fir'aun. Dan berkat mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesemuanya berhasil selamat. Pada akhir tahun 1988 lalu, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim telah menemukan bangkai roda kereta tempur milik Fir'aun. Lokasinya berada di sekitar Teluk Aqaba. Di lokasi penemuan bangkai roda kereta tempur tadi, Ron Wyatt dan timnya juga menemukan beberapa tulang belulang dan tengkorak manusia. Selain itu, mereka juga menemukan tulang belulang kuda di sekitar lokasi yang sama. Pedang Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali temuan yang diyakini merupakan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Temuan-temuan tersebut tersimpan rapi di Istana Topkapi, kota Istanbul, Turki. Pedang Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali temuan yang diyakini merupakan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Temuan-temuan tersebut tersimpan rapi di Istana Topkapi, kota Istanbul, Turki. Selain baju gamis dan kunci-kunci Ka'bah, ada lagi barang milik Rasulullah, yakni sebuah pedang. Pedang tersebut merupakan senjata yang sering digunakan oleh Rasulullah saat menghadapi berbagai perang. Pedang yang memiliki panjang sekitar 100 cm itu telah dimiliki oleh Rasulullah SAW sejak sebelum menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pedang ini menyerupai dua kepala ular yang terbuat dari emas. Candi Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika mendengar nama Candi Borobudur, tentu yang ada di pikiran kita adalah sebuah tempat wisata bersejarah umat Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Siapa sangka, ternyata ada kemungkinan besar bahwa Candi Borobudur ini merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kiai Fahmi Basya, seorang matematikawan Islam yang telah menemukan fakta-fakta sejarah tersebut. Menurut beliau,
Dari nama Nabi Sulaiman saja sudah menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Jawa, yakni berawalan Su. Dari 25 rasul yang kita kenal, hanya Nabi Sulaimanlah yang namanya berawalan Su. Selain itu, negeri Sabah seperti dalam Al-Quran ternyata ada di Indonesia, yakni kota Wonosobo. Namun, informasi ini masih belum sepenuhnya diyakini karena bukti-bukti atau fakta pendukung masih terus digali oleh ilmuwan. Itulah 10 peninggalan bersejarah para nabi yang berhasil membuat dunia gempar. Bagaimana tidak, kehidupan para nabi yang terpaut amat jauh dengan saat ini tentu menarik rasa ingin tahu kita semua untuk mempelajarinya.